So many times I thought you'd leave me. Broken inside, I feel I've lost my sanity. Hai Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YBWB Channel. Dalam perjalanan petualangan hari ini, saya sekarang berada di wisata Pantai Kute, Kota Denpasar, Bali. Iya lur, ini adalah sebenar-benarnya Pantai Kute, Kota Denpasar, Bali. Sebelum daerah ini dikenal menjadi tempat wisata pantai, dulunya tempat ini hanyalah sebuah perkampungan nelayan tradisional. Namun sekarang mampu menjelma menjadi tempat pertemuan wisatawan dari berbagai negara. Dalam sejarah, Pantai Kute dulunya adalah pelabuhan dagang yang ramai. Dan banyak pedagang dari luar Bali melakukan transaksi dagang di sini. Sekitar abad ke-19 ada seorang pedagang yang berasal dari Denmark bernama Mats Leng. Ia mendirikan tempat perdagangan di pantai ini. Oleh karena kepandaiannya dalam bernegosiasi dan transaksi dagang, karena kepandaian tersebut hingga membuat Mats Leng terkenal di kalangan raja-raja Bali. Sejak dulu, Pantai Kute memang memiliki keindahan alam yang alami. Bahkan para wisatawan mancanegara sudah meramaikan Pantai Kute sejak awal tahun 1970-an. Oleh karena itu, mau tidak mau keberadaan Pantai Kute ini pun mempunyai dampak positif bagi masyarakat Bali secara umum. Terlebih terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat. Seperti yang disebutkan di atas, sebelum tempat ini populer sebagai objek wisata unggulan, Pantai Kute telah dikenal sebagai lokasi pelabuhan dagang. Sehingga menjadikan tempat ini menjadi lokasi utama di mana para pedagang lokal menjajakan produknya kepada para pedagang. Tak terkecuali juga para saudagar yang datang dari Asia, Eropa, dan Australia. Kondisi ini yang menjadi cikal bakal bagaimana keindahan Pantai Kute Bali dikenal luas oleh masyarakat dunia. Tahukah kalian bahwa menurut keterangan sejarah, Pantai Kute merupakan habitat dari penyu hijau, dan banyak orang yang tidak tahu akan hal ini. Mirisnya, saat ini keberadaan penyu hijau sudah hampir punah dan menjadi salah satu hewan dilindungi pemerintah Indonesia. Bali merupakan tempat penangkaran spesies penyu hijau, namun sekarang telah dipindahkan ke pantai Tanjung Benoa. Beberapa aktivitas yang dapat dinikmati wisatawan saat berlibur ke pantai ini: berjemur di pantai, berselancar, berenang, dan aktivitas liburan pantai lainnya. Pantai Kute Bali juga sangat cocok untuk lokasi aktivitas berselancar, karena memiliki gelombang ombak yang cukup besar. Untuk itu, banyak peselancar dari belahan dunia memilih Pantai Kute Bali sebagai lokasi surfing di Bali. Harga sewa papan selancar rata-rata sekitar Rp150.000 dalam waktu 2 jam. Ketika menjelang sore hari, wisatawan yang menginap di sekitar Pantai Kute biasanya akan berjalan-jalan menuju pantai untuk sekedar berjemur sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Biasanya ketika cuaca lagi cerah, matahari akan terbenam sekitar jam 18.00. Di Pantai Kute, pedagang makanan dan minuman kecil juga tidak kalah bersaing dengan restoran yang ada di sekitar pinggiran pantai. Ada banyak penjual minuman dingin di tepi pantai. Dan mereka juga menyediakan tempat duduk yang bisa Anda gunakan tanpa harus membayar. Selain itu, jika ada wisatawan yang kelelahan, ibu-ibu penduduk lokal juga siap menanti dengan menawarkan jasa pijat. Dengan modal selembar tikar, minyak urut dari kelapa yang dicampur dengan garam, biasanya tarif Rp75.000 per jam. Rata-rata para peselancar yang menjadi langganan jasa pijat ibu-ibu. Untuk pilihan transportasi, tidak perlu khawatir masalah akses. Karena akses menuju pantai sangat mudah dilalui kendaraan bermotor, baik menggunakan taksi atau kendaraan pribadi. Jika kalian mencari jasa sewa motor atau mobil di Pulau Bali sangatlah mudah. Untuk biaya sewa motor di Pulau Bali berkisar antara Rp100.000 sampai Rp200.000 untuk 24 jam. Kalian bisa menggunakan mesin pencari seperti Google untuk mempermudah mencari jasa ini. Jika kalian menggunakan mobil pribadi, maka akan dikenakan biaya rental sekitar Rp175.000 sampai Rp300.000 per 24 jam. Harga sewa juga tergantung dari jenis mobil yang akan dipakai. Biaya parkir motor sekitar Rp2.000 per motor, sedangkan untuk biaya parkir mobil hanya Rp5.000 per mobil. Perlu diketahui bahwa sebagian besar objek wisata di Pulau Bali akan mengenakan biaya tiket masuk kepada para pengunjung. Namun berbeda dengan Pantai Kute Bali, di sana tidak ada biaya tiket masuk alias gratis lur. Ini yang saya suka, mantap. Selain memiliki keelokan pantai, lokasi Pantai Kute juga sangat mudah diakses dari jalan raya. Di sepanjang jalan menuju pantai ada banyak sarana pariwisata yang mudah kalian temukan, seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pasar seni, kafe, bar, dan fasilitas penunjang objek wisata lainnya.
Kalian juga pasti butuh shopping untuk melengkapi liburan kalian selama di Bali. Jika kalian ingin berbelanja, di sana telah tersedia pilihan tempat belanja lokal dan bercampur dengan pusat perbelanjaan mewah. Jadi secara keseluruhan, Pantai Kuta Bali itu memang menyenangkan lur. Ayo kita lanjut jalan-jalan. Di dekat Pantai Kuta terdapat dua pusat perbelanjaan yang selalu ramai dengan pengunjung, yaitu Beach Walk Shopping Center dan Discovery Shopping Mall. Dan tidak lupa juga ada Jogger Bali. Nanti di episode selanjutnya kita akan ke Jogger Bali lur. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang wisata Pantai Kuta Denpasar Bali ini lur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jelas ini adalah petualangan yang sangat menarik. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Untuk semua sobat telur pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih saya ucapkan untuk kalian semua yang sudah menyaksikan hingga akhir tayangan. Terima kasih juga saya ucapkan untuk kalian semua yang sudah subscribe di YPWB channel ini. Bagi sobat telur yang belum subscribe, silakan subscribe agar channel ini semakin maju dan berkembang. Oke sobat telur, sampai berjumpa kembali di tayangan menarik berikutnya. Sobat telur, oke lur, mantap.